testimoni apa yang saya alami sendiri. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Kilah, pada penonton IDN Project dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan melihat salah satu testimoni yang sangat menarik, di mana salah satu jamaah pada suatu pengajian di suatu tempat itu mengatakan dia mengalami sendiri bagaimana itu bermasalahnya sesuatu hal yang dinamakan makam keramat. Nah, ada beberapa poin yang sungguh menohok, yang mengagetkan, dan tentu saja ini bisa jadi viral karena memang salah satu tokoh yang sungguh terkenal. Nah, itu dianggap menjadi seseorang yang menikmati daripada makam keramat ini. Nah, bagaimana testimoninya? Mari kita simak videonya berikut ini. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Teguireng nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Isen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam, namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petenten. Mungkin saged dipun pirsani teng Facebook teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum ramai, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 bulan meninggal. Teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 tahun hasil infak itu. Nah, bilalah tahun karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Dipok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong. Terus itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin bahwa Habib itu bukan Dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, saya sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana, di Bojong Sari, nelpon saya, kan belum saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi, terus saya lihatkan si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya dulu Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan, di Nahrawi.
Jadi saya Biarin tiap aja. seminggu sekali itu Biarin. Terus. saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan Jemaat Habib Lutfi, Sibuk Buruh sama Rotib Al-Hadad. Jadi dua hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Sudah lebih dari 4 menit. Terus, nggak apa-apa. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Justru saksinya ada istri saya, ada muridin yang dari Bojong Seri namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb, ini Jumat, kalau Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir itu dari Selawi ke sini. Saya bilang, itu terserah ente, Beb, mumpung musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya berikan makan, itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak zuhur sampai asar. Dua hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau Zuriyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan Zuriyatul Rasul. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah testimoni dari jamaah di salah satu pertemuan ya, atau mungkin pengajian, di mana dia menyebut kalau info dari temannya yang menjaga makam itu, makam keramat itu bisa dibilang setiap setoran itu sampai dengan 5 karung. Ya sekarang kalau kita pikir-pikir 5 karung itu berapa ya kira-kira ke uangnya, ya, nggak bisa dihitung lah. Andaikan uangnya 100 ribuan semua ya mungkin bisa 20-30 juta. Tapi kalau misalnya uang cuma 2.000 atau 5.000, ya mungkin sekitar ya 2 atau 3 juta. Nah, tapi kan ini kan 5 karung gitu loh ya, dan kita tidak tahu, itu hanya perkiraan saja. Ya berarti dari sini bisa dibilang, dikatakan kalau makam ini ternyata bisa dibisniskan. Apalagi testimoni yang menyebutkan beliau tadi mengatakan makam itu setelah dibongkar ternyata kosong. Nah, berarti murni di sini kan yang namanya penipuan ya. Tapi kita tidak tahu kronologinya seperti apa, atau mungkin sudah dipindahkan atau bagaimana. Tapi kalau misalnya itu benar, selama itu orang datang itu ke tempat tersebut ternyata makam itu kosong, ya berarti ini memang disesuaikan, direncanakan untuk bisa mendapatkan keuntungan di sana. Ya nauzubillah min zalik ya. Dimana di sini andaikan ada saudara kita yang lain yang menganggap bahwa datang ke makam seseorang itu ada berkahnya, ya tentu saja mereka memanfaatkan situasi seperti itu. Tapi banyak pula yang dari kita yang tidak menganggap, bahkan tidak boleh gitu meminta sesuatu di makam. Ya, tapi tetap saja kita tidak bisa mengatakan bahwa saudara kita itu salah atau enggak. Yang salah itu menurut saya pribadi adalah yang mengkondisikan bahwa ada salah satu ritual dari kebanyakan saudara kita yang mereka itu senang sekali untuk takziah ke makam para wali, yang dikatakan para wali atau orang-orang alim pada umumnya. Dan di sana biasanya mereka itu menyisihkan sebagian uangnya untuk ya mungkin hanya untuk sedekah, atau mungkin untuk rencana untuk mendapatkan berkah supaya lancar rezekinya, panjang umurnya, sehat atau apapun itu. Jadi tentu saja itu dimanfaatkan, ya kita harus cukup menyayangkan itu semua ya. Nah jadi ya begitulah video kita kali ini. Bagaimana menurut rekan-rekan semua tanggapannya, silakan tulis di kolom komentar. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.